Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rizbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Profesor Denny Indrayana yang video-videonya juga sedang menyebar sekarang ini secara luas berkaitan dengan perjanjian ART ya, antara Amerika Serikat atau Presiden Prabowo dengan Presiden Trump gitu dan banyak sekali yang mempersoalkan itu. Tapi kalau Profesor Denny Indrayana bahkan lebih detail dia sampai punya hitungan berapa ratus kata Indonesia harus melakukan itu, sementara cuma 9 yang kata pemerintah Amerika Serikat itu harus, dan itu nggak seimbang katanya, itu nggak setara gitu. Oke, langsung saja, Prof. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat, alhamdulillah sehat. Ya, Bung Alhamdulillah. Hersu apa kabar? Yes, Alhamdulillah sehat-sehat. Coba Anda jelaskan dulu. Anda menyatakan ini nggak setara dan ini bisa dibatalkan karena katanya mesti harus ada persetujuan DPR. Ini maksudnya apa ya? Ratifikasi ya mungkin ya, yang dimaksud di DPR itu ya. Perjanjian dagang Mm-mm. Amerika dan Indonesia ini mudah kemudian disimpulkan sebagai perjanjian yang tidak setara, Mhm, mhm, perjanjian yang tidak imbang. mhm, Perjanjian yang lebih banyak memberikan kewajiban kepada Indonesia mhm, dibandingkan kepada Amerika. Jadi kalau perjanjian yang resiprokal timbal balik dua arah, ya tentu saja kemudian kedua-duanya itu berdiri sebagai negara yang sama-sama berdaulat lah, saling menghormati, saling menghargai. mhm, Tetapi perjanjian ini mudah dikatakan tidak memenuhi unsur kesetaraan itu. mhm, mhm, Dari mana cara mengukurnya? Eh, Sebenarnya mudah. Ketik kata Indonesia Shell di PDF-nya itu search, mhm. kemudian akan muncul bahwa Indonesia Shell itu jumlahnya 214. Oke. Sedangkan United States Shell itu Mhm, hanya 9. mhm, mhm. Jadi Anda bandang Ya, Indonesia Shell itu artinya wajib. Indonesia wajib. wajib melakukan A, B, C, D. Mhm, mhm, United States Shell ya Amerika Serikat wajib hanya 9. mhm, mhm, Bayangkan perjanjian yang memberikan kewajiban 214 kepada kita dan hanya 9 kepada Amerika. Tentu saja mhm, itu tidak terbantahkan merupakan perjanjian yang berat sebelah, mhm, sangat timpang mhm, dan menunjukkan memang Indonesia dalam video yang saya sampaikan itu ditaklukkan begitu. mhm, mhm, mhm. Terlepas terlepas orang mengatakan ya kondisinya memang Indonesia secara faktual tidak dalam posisi bisa melakukan daya tawar kepada Amerika dan seterusnya. Mhm. Tetapi fakta bahwa sedemikian banyak kewajiban dibebankan kepada kita itu menurut saya fakta yang tidak terbantahkan. Oke. Mungkin Anda bisa Nah, kemudian yang ya kedua, silakan. Mas Hersu tadi Ya. mengatakan perjanjiannya dibatalkan. Mhm, Ini harus hati-hati nih kalau dari sisi tangani oleh Presiden Prabowo dan Presiden Trump mhm. sebenarnya belum berlaku Belum berlaku dan ya. katanya belum mengikat. Mhm, mhm, Di pasal 7.5 perjanjian itu sendiri dikatakan bahwa dia baru mengikat setelah kedua pihak mhm, memberikan semacam pernyataan bahwa sudah memenuhi syarat-syarat hukum di negara masing-masing. Jadi ada hukum mhm, domestik yang perlu mhm, dilakukan. mhm, Apa itu maksudnya? Ya konsultasi dan ratifikasi. Kalau di Indonesia itu mhm, harus dengan persetujuan DPR. mhm, Ini ada di pasal 7.5 Perjanjian Dagang itu dan juga dikonfirmasi misalnya lewat keterangan tertulis Kementerian Koordinator Perekonomian. mhm, mhm. Jadi mengatakan perjanjian batal sebenarnya secara hukum tidak tepat karena dia belum berlaku. Ah, Meskipun belum berlaku, mhm, Meskipun belum berlaku, karena Presiden sudah menandatangani, maka bolehlah dikatakan ini kita sudah mulai masuk kepada mengikatkan diri mhm, dengan syarat ada persetujuan DPR. Kenapa? mhm, Kenapa ada persetujuan DPR? Nah,
Ini yang saya katakan ada tiga sebenarnya langkah hukum yang perlu ditimbang oleh Indonesia menyikapi perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo itu. Hmm. Pertama, DPR harusnya menolak ini ya. Hmm. Harusnya. Karena Oh. tidak menunjukkan bahwa kita dihargai sebagai negara yang berdolat. Hmm. Secara hukum, kalau secara ekonomi, teman-teman ekonomi mengatakan ya ada tarif 0% dan segala macam, itu silakanlah dibahas. Tapi secara hukum menurut saya problematik karena eh, ini harus dengan persetujuan DPR dan karena tidak imbang maka DPR atas nama rakyat Indonesia Hmm. bisa menolak ini. Dulu Hmm. ada perjanjian antara Indonesia dengan Singapura Hmm. yang juga sudah ditandatangani presiden tapi kemudian ditolak oleh DPR. Sama Hmm. dengan itu. Jadi Hmm. pasal 11 Undang-Undang Dasar kita menyatakan kalau ada perjanjian yang penting Hmm. kemudian juga memerlukan perubahan undang-undang dan yang paling sederhana adalah Hmm. eh, apa memerlukan juga anggaran untuk dilaksanakan terkait dengan APBN, maka perjanjian yang berdampak luas semacam itu harus dengan persetujuan DPR. Itu pasal 11 mengatakan begitu. Nah, Hmm. sederhananya kalau kita melihat perjanjian dagang Amerika dan Indonesia ini, di antara banyak pasal itu yang paling sederhana adalah ketika kita diwajibkan membeli komoditas energi, Hmm. pesawat, dan komoditas pertanian yang nilainya lebih kurang 33 billion US Hmm. dollar atau Hmm. kalau sekarang 16.000 sekian itu lebih kurang 560 triliun. Hmm. Hmm. Jadi kalau 660 triliun itu kemudian dikonfirmasi dengan pasal 11, tentu saja tidak boleh ada perdebatan 560 triliun ini berpengaruh pada APBN dan karenanya Pasti. perlu persetujuan DPR. Pasti. Memang ada perjanjian-perjanjian yang tidak perlu memerlukan persetujuan DPR. Hmm. Dia cukup dengan disahkan dengan peraturan presiden saja. Hmm. Tetapi sebagaimana yang tadi saya jelaskan, angka 560 triliun APBN pasti memerlukan persetujuan DPR dan kemudian pengesahannya berupa undang-undang. Hmm. Nah, karena itu menurut peraturan presiden, kita punya mekanisme untuk Hmm. mengesahkan Hmm. suatu perjanjian internasional. Hmm. Itu perjanjian ini mestinya sekarang dibawa ke DPR nih. Hmm. Hmm. 90 hari setelah dia ditandatangani itu 90 hari kerja, dia harus dibawa ke DPR Hmm. untuk didiskusikan di DPR dan harusnya didiskusikan secara terbuka Hmm. dan dalam 30 hari kemudian DPR sudah harus memberikan apakah dia setuju atau tidak. Nah, Hmm. ini diatur dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 tentang bagaimana prosedur persetujuan DPR atas perjanjian dagang internasional. Nah, Hmm. kita belum melihat nih Hmm. Hmm. apakah naskahnya itu sudah diserahkan pemerintah kepada DPR. Hmm. Paling tidak saya belum membaca beritanya. Hmm. Dan DPR-nya sendiri saya belum membaca responnya secara komprehensif atas perjanjian ini. Hmm. Saya terus terang khawatir eh, kelambatan respon dan melihat bahwa ini adalah masalah yang penting Hmm. di DPR dan di pemerintah itu akan mengganggu rasa keadilan kita Hmm. sebagai masyarakat yang tidak ingin Indonesia dilecehkan. Jadi opsi pertama adalah membawa proses ini ke legislasi DPR dan meminta DPR untuk mendiskusikannya, melakukan deliberasi, perdebatan publiknya, dan wajarnya sebenarnya perjanjian dagang ini kemudian ditolak oleh DPR. Itu opsi pertama. Hmm. Opsi kedua, jika DPR kemudian mengesahkannya menjadi undang-undang dan Hmm. kalau itu dilihat dari konfigurasi politik, Hmm. Ya. koalisi Hmm. partai yang memang mayoritas mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, Hmm. maka tidak ada pintu konstitusional lain kecuali membawa undang-undang hasil pengesahan perdagangan perjanjian dagang ini ke meja merah Mahkamah Konstitusi.
Mhm. sebagai satu undang-undang yang mengesahkan perdagangan, maka dia bisa menjadi objek uji konstitusionalitas di hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi. Mhm. Nah, apa yang diuji tidak hanya undang-undangnya saja, karena kalau undang-undangnya saja tentu hanya pengesahan, Mhm. tapi perjanjian dagangnya itu sendiri. Mhm. Dan menurut saya ada dua batu uji yang bisa dijadikan dasar untuk menilai apakah perjanjian dagang yang sudah disahkan itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Pertama adalah pasal 1 ayat 2 Konstitusi tentang Indonesia itu negara yang berdaulat, di kedaulatan ada di tangan rakyat. Mhm. Nah, itu penting untuk menegaskan bahwa perjanjian ini Mhm. mengganggu kedaulatan rakyat tidak, mengganggu Ya. kedaulatan negara tidak. Mhm. Itu yang batu uji yang pertama. Batu uji yang kedua adalah pasal 33 ayat 2 dan 3. Bicara tentang produksi alat-alat produksi yang penting dikuasai oleh negara, Mhm. dan ayat 3-nya tentang bumi, air dan kekayaan alam yang dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mhm. Apakah pasal 33 ayat 2 dan 3 ini Mhm. yang terkait dengan kedaulatan ekonomi kita itu dilanggar atau tidak, misalnya dengan banyaknya komoditas energi kita yang kemudian secara perdagangan Mhm. dalam tanda kutip diserahkan kepada Amerika. Jadi bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, itu dua batu uji itu bisa dijadikan pijakan untuk menilai apakah perjanjian dagang internasional yang tadi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR itu konstitusional atau tidak. Mhm. Nah, yang ketiga, langkah hukum ketiga yang saya pikir bisa dipertimbangkan adalah melakukan terminasi atau minimal renegosiasi. Mhm. Terminasi itu diatur di dalam pasal 7.4 Perjanjian Dagang itu sendiri. Bisa diterminate itu dengan dengan surat tertulis oleh para pihak, oleh salah satu pihak. Mhm. Kemudian kalau amandemen, perubahan perjanjian dagang itu diatur dalam pasal 7.2. Mhm. Jadi di dalam perjanjiannya sendiri memungkinkan itu. Kenapa kenapa renegosiasi perubahan ini terbuka peluangnya? Karena kita sama-sama paham Mhm. sehari setelah perjanjian Yes. dagang itu Mhm. ditandatangani Mhm. oleh Presiden tarif pemerintahan Donald Trump itu bertentangan dengan konstitusi, ya Mhm. kan? Ya, ya, Jadi ya. kalau kemudian dasar pijaknya Mhm. tentang tarif dagangnya itu sendiri sudah dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, Mhm. tentu saja terbuka peluang untuk kita mengatakan ini ada perubahan Ya. mendasar Mhm. yang menjadi pijakan perjanjian dagang itu, dan Trump sendiri kan sudah kemudian mengatakan Mengubah, dia akan mengangkat. menerapkan Mhm. 10% Mhm. global gitu. Ada Mhm. yang bilang 15%, tapi sudah berubah begitu. Mhm. Jadi 19% yang kita punya dalam perjanjian dagang itu sendiri kemudian menjadi tidak relevan lagi Yes. kalau Yes. dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tadi. Ya. Nah, ada beberapa teman yang mengatakan jangan terminasi lah, jangan Mhm. menolak lah. Kan ada Mhm. perjanjian dagang yang memberikan tarif 0% ke banyak komoditas kita. Mhm. Nah, terkait dengan itu tentu hitung-hitungan ekonominya silahkan. Mhm. Tetapi saya merasa membiarkan perjanjian sebagaimana sekarang adanya diterima oleh DPR itu keliru, Mhm. tetapi kemudian juga eh, apa eh, menterminasi barangkali juga perlu dihitung dengan sangat bijak, karena memang bagaimanapun dampaknya terhadap perdagangan dan ekonomi kita barangkali teman-teman ekonomi yang bisa menjawabnya. Yes. Yang pasti secara hukum tiga langkah itulah opsi yang saya berikan. Satu, DPR meratifikasinya dan saya menyarankan itu ditolak. Mhm. Jika diterima dibawa ke meja merah Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya. Mhm. Yang ketiga dilakukan, kalaupun tidak terminasi ya renegosiasi Ya. terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarif Ya. kebijakan Presiden Trump itu sendiri. Ya. Oke, tadi kan Anda Begitu menyatakan, Mas Hestu. ya, Anda tadi menyatakan konfigurasi di parlemen, ya, kita tidak bisa membayangkan ada suara-suara kritis dari parlemen. Enggak tahu, syukur kalau banyak karena mendengar suara rakyat kemudian jadi berubah anggota DPR gitu ya. Itu satu, tentu harapan kita Ya, mudah-mudahan mereka berubah. Yang kedua, siapa yang berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu? Apakah rakyat biasa, kita sebagai warga negara yang dirugikan itu bisa mengajukan? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga tadi Anda benar menyatakan apakah dengan pemberlakuan dibatalkannya tarif itu oleh Trump, oleh Mahkamah Agung sana, otomatis itu sebenarnya langsung batal gitu. iya. Yang pertama
apakah DPR akan mendengarkan suara rakyat dan menolak? Ya ini analisis politik kita serahkan kepada teman-teman Ya, politik. oke. Tapi memang proses legislasinya berbeda dengan proses legislasi undang-undang biasa. Ya. Tadi saya sudah katakan ada prosedur di mana 90 hari paling lambat naskah perjanjian diserahkan ke DPR dan 30 hari DPR sudah harus memberikan keputusan setuju atau tidak. Jadi dia tidak bisa menerima sebagian atau satu dua pasal. Oh, yang 0% kita terima, yang Mhm. ini tidak. Dia tidak bisa seperti itu. Yes. Hampir sama dengan mekanisme DPR menolak atau menerima ketika Presiden menerbitkan Perpu, Ya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Mhm. Maka DPR tidak bisa membahas pasal mana di Perpu yang diterima, mana yang ditolak. Tidak, dia hanya Ya. bisa mengatakan Perpu ini diterima atau ditolak. Sama dengan perjanjian dagang ini, maka tidak bisa DPR mengatakan, tarif 0% buat Indonesia kita terima, tetapi yang bagian lain kita tolak. Dia hanya bisa yes or no. Nah, Mhm. tentu saja posisi politik DPR yang kemudian bisa mengganggu Mhm. cara baca terhadap perjanjian ini. Kalau kami tadi mengatakan dengan melihat 214 kewajiban berbanding 9 bagi Amerika Serikat, Mhm. rasanya ini perjanjian yang timpang berat sebelah, tidak adil dan karenanya wajar untuk kita tolak melalui DPR dengan tidak memberikan persetujuan. Oke. Yang kedua, pertanyaan siapa yang mengajukan, kalaupun itu menjadi undang-undang dan kemudian siapa yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, Mhm. maka aturannya mengatakan bisa warga negara maupun badan hukum. Jadi Mhm. badan hukum ini ya lembaga-lembaga yang concern dengan perekonomian, perdagangan, hubungan internasional, siapa-siapa itu bisa lembaga swadaya masyarakat, bisa ormas-ormas. Kalau perorangan bagaimana? Ya perorangan yang concern dengan Mhm. relasi Indonesia-Amerika, teman-teman yang kemarin dipanggil ke istana mewakili beberapa unsur, beberapa mantan Menteri Luar Negeri, Mhm. ada rekan saya Dino Patijalal misalnya, itu Mhm. sebenarnya bisa mempunyai legal standing. Legal standing atau kedudukan hukum itu adalah orang yang mengatakan dia punya kerugian konstitusional Ya. dan punya hubungan kausa sebab akibat dengan diundangkannya Mhm. perjanjian dagang ini antara Indonesia dan Amerika. Nah, itu tentu tentu ada ukuran-ukuran yang perlu dinilai dan Mhm. kita tidak bisa sembarangan Mhm. untuk maju setiap orang begitu tanpa ada relasi yang kuat dengan perjanjian dagang itu sendiri. Oke. Misalnya teman-teman yang dirugikan dengan perjanjian dagang internasional ini eh, karena bukan 0%, kalau yang 0% barangkali Ya. diuntungkan ya. Ha, ha, Yang ha. diterapkan 19% Mhm. komoditas apa? Nah, dia kelompok dagang yang diterapkan tarif 19% ini bisa tuh. Mhm. Bisa kemudian menjadi orang yang punya legal standing. Oh, saya diterapkan 19%. Mhm. Harusnya kan 10% saja dan Mhm. seterusnya dan seterusnya. Mhm. Maka dia punya legal standing. Nah, pertanyaan ketiga tadi Otomatis saya agak batal. lupa. Otomatis batal. Oh iya, Mhm. iya, iya, iya. Nah, itu pertanyaan sangat bagus dan ditanyakan banyak pihak. Apakah perjanjian yang sekarang ditandatangani dengan putusan Mahkamah Agung menjadi kemudian batal? Mhm. Tadi kata-kata batal itu secara teknis hukum sudah saya komentari Mhm. tidak tepat karena Mhm. perjanjiannya sendiri sebenarnya belum Yes. berlaku dan Ya. belum mengikat. Karena Ya. Ya. untuk Ya. menjadi berlaku dia harus melalui proses Mhm. hukum domestik atau persetujuan DPR tadi. Mhm. Nah, apakah kemudian dia menjadi tanda tangannya, anggaplah begitu Mhm. menjadi Ya. tidak lagi Mhm. valid begitu ya? Valid ya. Mhm. Tidak otomatis, tidak otomatis karena Mhm. un- undang-undang ini berlaku, perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dia adalah Mhm. kalau istilah hukumnya itu pacta sunt servanda. Yes. Mhm. Satu perjanjian mengikat sebagai undang-undang. Jadi, kalaupun ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan tarifnya itu kemudian bertentangan dengan konstitusi, maka tarif itu kan hanya sebagian dari banyak hal yang diperjanjikan dalam Mhm. perjanjian dagang itu sendiri.
Ya. Misalnya tadi soal pembelian pesawat, Mm, pembelian komoditas eh, pertanian, pembelian energi, itu kan bukan terkait dengan tarif tuh. mm, Jadi tidak otomatis kemudian batal perjanjiannya dilihat dari substansi atau isi perjanjian itu yes. sendiri. Mhm. Dan terkait dengan perjanjian itu adalah undang-undang atau fakta servanda tadi. Mm, Jadi bahwasanya kemudian dia menyebabkan perubahan kondisi dan menyebabkan bisa kemudian dijadikan pintu masuk untuk amandemen renegosiasi ulang, iya. Jadi memang inilah peluang yang menurut saya harus dimanfaatkan untuk melakukan koreksi karena sebenarnya agak aneh juga kalau kemudian kita tidak mengantisipasi putusan Mahkamah Agung itu. iya, iya, Harusnya, iya, harusnya iya. tim negosiasi kita Hah, hah. itu tahu, oh ini sedang diuji Sedang di yes, Mahkamah Agung. yes, Bagaimana ya. caranya kita juga Mm, mm. mendelay proses negosiasi sebagaimana Oke. akhirnya India tidak melanjutkan proses negosiasi karena ada putusan Mahkamah Agung itu. Iya, Bayangkan iya. tanggal 19 kita tanggal 19%, tanggal 20-nya tarifnya dibatalkan sehingga Iya, iya, iya. tarifnya kemudian Mm, iya. bicara 10%. Jadi ada berbagai macam kondisi yang menyebabkan kita bertanya seberapa serius, seberapa maaf tangguh sebenarnya tim Iya, negosiasi kita, tim hukumnya, tim ekonominya, tim intelijennya, tim yes, politiknya yes. melihat persoalan ini secara komprehensif, antisipatif sehingga Presiden Prabowo tidak kemudian seakan-akan menandatangani satu perjanjian yang sebenarnya berat sebelah dan akan dibatalkan tarifnya oleh Iya, iya, Mahkamah Agung. iya, iya, iya. Antisipatif pasti. Ya, saya sepakat itu. Pertanyaannya memang itu tadi ya. Kan satu kita tahu bahasa hukum ya perjanjian ini nggak bisa orang orang biasa pun kita membaca gitu nggak bisa harus ada tim ahli hukumnya itu. Tapi yang jauh lebih substansial tadi Anda sebutkan itu. Kita bertanya-tanya bagaimana kan orang gugatan semacam itu seperti kita di Mahkamah Konstitusi. Kan kita tahu ada gugatan pasal ini yang nanti akan disidangkan tanggal sekian dan sebagainya. Harusnya kan tim Ya, diplomat kita, intelijen kita tahu dong itu dan memberikan tahu presiden, Pak didelay dulu sampai tunggu keputusan Mahkamah Agung. ya, Ini mengungkap banyak sisi saya kira ya yang betapa lemahnya kita sebagai bangsa. ya, tentu saja yang mengerti situasi lapangannya teman-teman yang bernegosiasi ya. Tidak Ya, jarang situasinya tidak semudah yang kita potret di hmm, permukaan. oke. Tetapi meski demikian, ini menunjukkan ya paling tidak antisipatif. Mhm. Kalau saya membayangkan Presiden diberikan input yang cukup bahwa Hmm. ada gugatan dan kemungkinan akan diputuskan dalam waktu dekat, maka buying time, menunda proses penandatanganan menjadi penting. Ini Hmm. seakan-akan kita menjadi didesak agar cepat dan Hmm. kemudian terjebak pada satu kondisi di mana kita melanjutkan perjanjian yang berat sebelah, padahal tarifnya kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri. Yes, oke. Jadi memang ya tetap ada catatan lah di tengah pasti tim negosiasinya bekerja, tetapi bahwasanya ternyata faktanya sedemikian, tentu kita tidak bisa juga tidak memberikan sikap kritis. Oke. Tetapi sebenarnya dari sisi tadi itu kita bisa sebut kondisi posisinya menguntungkan untuk Indonesia lah ya pasca keputusan dari Mahkamah Agung itu gitu ya. Tentu menguntungkan dalam arti kita diberikan tarif beberapa 19%, Yes. sedangkan Hmm. Mahkamah Agung Amerika Serikat mengatakan kebijakan tarif itu bertentangan dengan konstitusi. Hmm. Jadi Presiden Trump sendiri kalau tetap menerapkan kebijakan tarif yang demikian bisa dianggap melanggar konstitusi. Itu Hmm. konsekuensi hukumnya tidak sederhana. Itu hukumnya dia melanggar sumpah jabatan, melanggar Undang-Undang Dasar itu serius dalam konteks politik ketatanegaraan. Jadi itu sebabnya meskipun dia berusaha mencari dasar pijak yang lain untuk kemudian menerapkan tarif yang global, katanya 10% atau 15%, tetap saja menunjukkan ada angin segar yang kemudian berpihak kepada kita untuk lagi-lagi memanfaatkan situasi yang berubah di hukum Amerika Serikat pasca putusan Mahkamah Agung itu untuk renegosiasi gitu. Hmm. Hmm. Jadi ini pintu yang harus dimaksimalkan dan saya belum melihat apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Ketika Presiden Prabowo ditanya, beliau bilang kita siap dengan segala kemungkinan.
kenapa menyerap kebijakannya kita siapkan begitu. Mestinya kan inisiatif ada di kita. Kita yang Hmm. kemudian mengatakan, oh kalau demikian Ya. berarti kebijakan tarifnya mesti kita renegosiasi lagi. Hmm, hmm, hmm. Kebetulan belum disahkan oleh DPR kita, lebih baik kami Iya. sekarang duduk lagi dengan Amerika, kita bicara lagi, Hmm. kita letakkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung sehingga tidak dua kali kerja pada saat dibawa ke Ya, ya. DPR. Kan begitu mestinya. Yes, yes. Ada angka responsif dari tim negosiasi kita, tim hukum kita, tim luar negeri kita atas kondisi terbaru pasca putusan Mahkamah Agung itu. Yes. Saya pikir itu penting dan kita belum melihat respon yang demikian. Iya, dan yang paling penting adalah pertanggungjawabannya kepada stakeholder dalam hal ini bangsa Indonesia secara keseluruhan ya, karena suara-suara tentang tentang apa perjanjian ini kan luar biasa kritis, bukan hanya dari kelompok-kelompok dari ekonom, dari para pelaku bisnis, bahkan MUI misalnya dalam soal halal kan juga sangat keras reaksinya begitu. Ya tadi karena sederhananya ketika kita melihat perjanjian ini meletakkan kita sebagai bangsa yang di dalam tanda kutip dilecehkan ya. Hmm, hmm. Kita disuruh kamu Harus ini. wajib Hmm, 214 kali melakukan ini. Kami hanya 9 saja ya. hmm. Itu kan bagaimanapun fakta yang kalau secara psikologi perjanjian menunjukkan kita dianggap bukan negara yang setara, Hmm. sehingga kemudian bisa demikian Amerika Serikat memperlakukan kita. Nah, respon psikologis itu kemudian hadir sebagai bentuk ini harkat martabat wibawa Republik yang dipertaruhkan. Jadi menurut saya itu respon publik yang wajar dan tentu tidak mudah untuk mengelolanya di tengah ada teman misalnya eh, Rahlana Sidik. Bagaimanapun kalau kita tidak hati-hati akan ada jutaan pengangguran yang tercipta dari perang tarif ini dan harus dihitung juga. Hmm. Jadi saya tidak bisa melakukan hitung-hitungan ekonomi itu, tetapi bahwasanya respon sebagian kita, mungkin mayoritas melihatnya sebagai perjanjian yang tidak adil Hmm. dan mengganggu rasa kedaulatan harkat martabat bangsa Republik Indonesia, menurut saya itu memang harus diperjuangkan dengan sangat serius oleh Presiden Prabowo. Baik, terima kasih Profesor Dr. Denny Indrayana. Eh, Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Yersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.